Nah, sebelumnya aku akan ada yang aku akan omongin ke depannya, tapi kita bahas dulu terkait dengan riset pemasaran, ya. Kita udah ngebahas mengenai segmentasi dan cara membagi peluang, cara mencari peluang pasar. Nah, kita akan bahas selanjutnya terkait dengan target market. Nah, apa isi target market? Jadi, kita kan udah nge-segmenting ya beberapa konsumen, beberapa orang. Mulai dari umurnya, dari pekerjaannya, dari profesinya, kemudian dari tingkat pendidikannya, kemudian dari gaya hidupnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita pilih satu atau lebih ya dari kriteria-kriteria tadi. Misalnya kita fokus ke segmentasi umur, ya kita fokus ke pekerjaan kantoran. Jadi kan orang-orang yang kerja kantoran di usia 20 sampai 30 tahun gitu. Nah, nah itulah yang dinamakan dengan target ya. Jadi segmentasi yang kita pilih itu gampangnya target ya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai gimana ada berbagai macam jenis-jenis penargetan. Yang pertama yaitu mass marketing, di mana kita nargetin semua kalangan. Jadi semua orang itu jadikan target. Contoh produknya itu apa? Contoh produknya itu kayak Aqua. Ya, Aqua kan untuk segala umur, segala pendidikan, segala segala gaya hidup ya, mereka bisa bisa dipakai oleh semua orang, bisa ditargetkan ke semua orang. Nah, untuk media publikasinya, media promosinya juga kita bisa pilih televisi ataupun lain sebagainya. Sebenarnya agak kesulitan dalam menentukan media promosinya, karena masing-masing media sekarang kan diisi oleh beberapa kriteria orang ya. Maka kalau misalkan kita mau nargetin semua orang, tentu kita harus semua media promosi harus kita maksimalkan gitu untuk mencapai target semua orang itu. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya saat ini itu kita susah untuk dapetin produk yang bisa untuk dipakai semua orang. Kenapa? Karena saat ini semua orang itu punya pilihannya masing-masing, ya. Kemudian punya pandangannya masing-masing, ya. Punya keinginan masing-masing. Jadi walaupun oke sekarang semua orang butuh minuman air mineral ya, tapi kan mereka punya pandangan berbeda-beda. Oh, pengennya yang ada gambar e-popersnya, oh pengennya yang ada manis-manisnya, oh pengennya yang ada kesan halal-halalnya. Nah, ternyata susah kan untuk dilakukan di zaman saat ini. Kalau untuk dahulu mungkin mass marketing masih oke, tapi mass marketing di zaman sekarang agak susah untuk menemukan produk yang sesuai dijual bisa ke semua orang ya. Nah, selanjutnya itu ada segmentasi pasar, level segmentasi pasar yang kedua. Yaitu apa? Yaitu multi segment marketing. Di mana kita tuh nge ngemilih berbagai segmentasi. Nah, tapi setiap produk yang kita jual kepada setiap segmentasi itu beda, ya disesuaikan. Misalnya gini, misalnya kayak mobil ya, mobil Honda. Ya mereka punya produk kan mobil, tapi mereka meluncurkan masing-masing jenis-jenis produk untuk setiap jenis kalangan. Misalnya untuk mobil, aku kurang tahu ya, misalkan ya, misal untuk mobil mobil pribadi itu Honda Brio gitu, untuk mobil keluarga itu CR-V, untuk yang pengen akselerasi itu pakai mobil Honda apa gitu. Pokoknya dibedain gitu. Ya misalkan sabun dari Unilever ya. Mereka kan mereka nargetin beberapa target ya, beberapa segmen, tapi tiap segmen itu punya jenis produknya masing-masing. Kayak sabun untuk cewek khusus perempuan itu ada Lux uh, dari Unilever ya ini. Jadi untuk keluarga itu ada Lifebuoy. Kemudian untuk kecantikan mungkin Dove gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi setiap segmen itu punya jenis produknya masing-masing gitu. Nah, untuk level marketing yang selanjutnya yang lebih ke bawah tingkatannya itu ada segmental segmenting ya. Jadi apa itu? Jadi kita tuh jadi
marketing. Jadi dari level level marketing ini, level segmenting marketing ini udah cocok buat kalian yang dananya terbatas, biayanya tuh terbatas. Karena ini akan lebih hemat. Karena apa? Karena kita tuh fokus ke satu segmen dulu yang paling potensial untuk untuk beli produk kita. Nah, setelah kita profit, baru setelah itu kita bisa memperluas segmentasi kita gitu. Jadi ini cocok untuk yang baru mulai atau biayanya terbatas, tapi sebenarnya pengen segmentasinya meluas. Ya fokus dulu ke satu segmentasi, nanti setelah itu diperluas gitu. Nah, selanjutnya itu ada level yang selanjutnya, level dari segmentasi pasar yang selanjutnya itu ada niche marketing ya. Gimana kita tuh benar-benar fokus kepada segmentasi yang secara khusus ya. Misalnya kita mau jual kopi, ya kita bikin kopi yang benar-benar benar-benar khusus ya. Misalnya kopi apa gitu ya, yang peminatnya tuh benar-benar loyal dan pengen beli itu gitu. Atau kemudian kita menjual sepatu ya, sepatu itu khusus untuk sepatu pemain bola. Nah, kita lebih spesifikkan lagi, khusus untuk pemain sepak bola posisi penyerang. Kita spesifikkan lagi untuk posisi penyerang yang pengen ningkatin speed ya, yang cocok buat orang penyerang yang mobilitasnya tinggi gitu ya. Nah, Nah itu, jadi kita fokus benar-benar ke segmentasi yang secara khusus. Nah keuntungannya apa? Keuntungan dari niche marketing itu konsumennya itu rela ngeluarin biaya yang lebih tinggi asalkan kebutuhan mereka, keinginan mereka itu terpenuhi. Karena jarang yang menjual produk-produk seperti itu, mereka pastinya ketika menemukan yang sesuai dengan kebutuhannya, pasti mereka rela untuk keluarin uang lebih. Ya. Nah kemudian level yang selanjutnya itu adalah level lokal marketing, di mana kita ngesegmentasikan berbagai daerah. Nah, tiap daerah itu kita sesuaikan dengan kebudayaan mereka. Misalnya gini, misalkan KFC. KFC dalam menjual produknya di Indonesia itu menyesuaikan kebudayaan dan gaya hidup di Indonesia. Mereka nambahin nasi, mereka nambahin saus gitu. Jadi disesuaikan setiap daerah gitu. Kalau lokal marketing disesuaikan ke berbagai daerah ya. Kemudian selanjutnya itu yang paling bawah, yang paling khusus itu ada level individual marketing, di mana di sini suatu perusahaan atau usaha menempatkan individu sebagai segmentasinya. Jadi kalau yang lainnya kan kelompok ya, sekelompok orang ataupun grup gitu. Kalau ini individu masing-masing itu jadi segmentasi. Nah, jadi kita produknya itu benar-benar menyesuaikan masing-masing individu. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak Instagram. Instagram itu menyesuaikan reelsnya ya, kemudian tampilannya itu juga menyesuaikan masing-masing individu kita. Kalau kita sering nonton konten-konten lucu, maka di Instagram akan menyesuaikan untuk memberikan kita konten-konten lucu. Jadi sesuai dengan pribadi kita, atau kayak Spotify ya, menyesuaikan keinginan lagu kita ya, selera lagu kita. Jadi benar-benar berdasarkan perilaku konsumen secara individual gitu. Nanti usaha tersebut, produk tersebut atau jasa tersebut itu menyesuaikan ya keinginan masing-masing individu. Nah, dalam individual marketing itu ada anakannya, yaitu self marketing. Nah, kalau yang tadi kan Instagram itu kan ya dipilihin oleh Instagram gitu ya. Nah, kalau self marketing itu kita ngelakuin sendiri. Contohnya adalah DIY, do it yourself ya, ataupun usaha-usaha yang kita tuh ngelakuin sendiri gitu, nyesuaikan sendiri. Misalnya kopi ya, kita nyesuaikan sendiri tuh, gulanya seberapa kita nuang sendiri, kemudian airnya seberapa kita nuang sendiri, kemudian juga kopinya seberapa kita nuang sendiri, jenis kopinya apa kita pilih sendiri, kita ngelakuin sendiri. Nah itu yang dinamakan self marketing. Nah itulah beberapa level segmentasi marketing. Nah, kita nggak perlu pilih semuanya atau ngelakuin semuanya. Ini bergantung lagi kepada kebutuhan kalian, kebutuhan usaha, kebutuhan produk. Berdasarkan apa? Berdasarkan kalian mau pangsa pasarnya mau luas atau enggak, gitu ya. Kemudian produk kalian tuh khusus itu atau enggak, gitu ya. Kemudian juga pasar kalian tuh luas atau enggak, ya.
budget kalian, biaya produk kalian itu luas atau enggak, itu disesuaikan lagi terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan ngebahas mengenai ini ya, segmentasi, bagaimana cara kita menentukan segmentasi yang tepat gitu. Nah, oh ya, seperti yang aku udah bilang di awal bahwa akan ada hal yang aku omongin. Jadi sekarang aku lagi mau ngebuktiin teorinya dari yang aku baca di Atomic Habits maupun di buku Emotional Intelligence, bahwa latihan itu buat bikin kita bisa ngelakuin hal yang kita latih tersebut, bahwa segala hal itu bisa kita ubah kalau kita latihan, bisa kita perbaiki kalau latihan. Nah, saat ini aku lagi latihan ngomong, lagi latihan menjelaskan sesuatu. Nah, apakah nanti di mungkin 1000 jam kemudian, di 1000 konten kemudian, apakah dalam aku mengungkapkan, dalam aku berbicara itu akan berubah bertambah baik ya, kita lihat. Kita akan buktikan teori itu sama-sama. Jadi ada berita bagus buat kalian kalau misalkan kalian lihat aku nggak upload video 1 hari aja, tolong kasih tahu aku ya, nanti kalian dapat 50.000. Nah, ketentuannya apa? Ketentuannya jangan ngasih tahu lebih dari seminggu setelah aku nggak upload itu ya. Misalkan aku nggak upload hari Senin ya, kalian ngasih taunya hari Senin berikutnya ya, minggu berikutnya. Nah, itu udah hangus. Jadi kalau kalian masih mau kasih tahu di hari Senin tersebut, atau di hari Selasa, di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, gitu. Oke. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan di kolom komentar. Oke. Good luck semuanya.